Untuk rekomendasi bulan ini, Obat Gaptek lagi suka sama Andromax E2. Karena untuk range harganya yang 900 ribuan pas aja, nggak banyak yang bisa dikomplain dari smartphone ini. Nggak banyak, bukan berarti nggak ada ya. Fungsi-fungsi inti dari sebuah smartphone kayak chatting, sosmed, browsing, streaming YouTube udah bisa digelar dengan nyaman, minim hambatan berkat yang pertama udah 4G yang cepat dan kekinian. Yang kedua, reproduksi warna dan responsivitas layarnya udah kebilang bagus di kelasnya. Yang terakhir, build quality yang berasa solid dibandingkan para kompetitornya. Ditambah lagi sektor-sektor pelengkap yang kualitasnya nggak jelek loh. Kayak kameranya yang walau nggak bisa dibandingin sama HP-HP kelas menengah sih, tapi hasil tangkapannya ya masih bisa kepake lah dan nggak terkesan asal ada kamera aja. Kamera depannya sama-sama punya resolusi 5 megapiksel, malah udah dikasih lampu flash di depannya. Buat dengerin musik, pakai earphone bawaannya juga masuk predikat kepake, walau belum nyampe ke level keren sih. Minusnya, jangan harap bisa dibawa nge-game HD dengan nyaman di sini. Walau game-game 3D kelas ringan sih masih bisa, tapi kalau udah diajak tembak-tembakan ala Sniper Fury, ya mending jangan deh. Daya tahan baterainya juga masih belum bisa terlalu diandalkan, dan kewajiban harus pakai 4G LTE-nya smartphone untuk akses data, ya sedikit banyak bakal mengurangi kebebasan memilih operator 4G favorit kita. Namun demikian, buat harga 900 ribuan sih, HP ini udah layak beli banget, karena para pesaingnya juga belum tentu lebih bagus dari ini. Halo semua, di sini dengan Moldi. Biasanya HP-HP kelas menengah tuh bagus di salah satu sisi aja dan punya kekurangan di sisi yang lainnya. Cuman berbeda untuk smartphone yang akan saya rekomendasikan kali ini, yaitu Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Saat ini mungkin belum dijual resmi ya, tapi harga distributornya aja tuh menyentuh harga sampai 2,1 juta. Dengan harga segitu, sobat bisa dapetin desain metal, fingerprint sensor, layar Full HD, baterai besar, performa bagus, benchmark lumayan, kamera oke. Coba, apalagi yang kurang? Sebenarnya ada sih kurangnya, yaitu RAM yang 2 GB ini mungkin terasa pas-pasan ya buat ngejalanin MIUI. Tahu kan MIUI seberat apa? Tapi balik lagi ke bandrol harganya, HP ini tuh lumayan banget sob. Emang sih harga 2,1 juta ini bukan harga resminya ya, dimana nanti harga resminya harusnya lebih mahal daripada harga distributornya. Jadi buat bulan Mei, Moldi dari Sobat HP merekomendasikan Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Halo guys, untuk Buyers Guide kali ini, Gadgetin merekomendasikan Samsung Galaxy A5 2016. Kalau mau disimpulkan dengan satu kalimat, A5 adalah HP dengan paket lengkap, tanda bintang minus LED notifikasi dan sensor gyroscope. Desainnya yang menggunakan bahan kaca dan dilapisi dengan frame metal di sekelilingnya, membuat HP ini terlihat sangat cantik, sesuatu yang memang menjadi kelebihan Galaxy seri A16. Speknya pun sudah oke, walaupun lagi-lagi tidak bisa dibandingkan dengan spek Xiaomi atau Meizu, yang hampir setara dengan harga yang jauh di bawahnya. Tapi, saya tetap merekomendasikan HP ini karena sukses membuat saya merasa seperti sedang menggunakan sebuah HP flagship dengan desain dan performanya yang oke. Jika mau lihat video reviewnya, bisa langsung mampir ke channel saya yang linknya ada di kolom deskripsi. Next! Halo Juragan, untuk Buyers Guide bulan ini, Juragan Tekno merekomendasikan Xiaomi Redmi 3. Redmi 3 adalah smartphone yang benar-benar bagus untuk harga 1.800.000. Malah ada yang jual di 1.800.000 kurang. Jadi untuk lebih lengkapnya kenapa saya pilih Redmi 3 itu karena silahkan cek reviewnya di channel saya, channel ini. Halo semua, saya Putu Reza dari Project Review, dan untuk bulan ini saya tidak akan merekomendasikan sebuah ponsel, tapi sebagai gantinya ada Asus ZenWatch 2. Generasi kedua dari smartwatch Asus ini menurut saya sangat menarik untuk dimiliki. Selain karena harga yang terbilang murah untuk sebuah smartwatch berbasis Android Wear, jam ini ternyata sangat saya rasakan fungsinya. Selama memakai ZenWatch 2, saya jadi sangat jarang melihat ke ponsel untuk sekedar mengecek notifikasi, karena semuanya akan muncul di jam tangan. Selain kemudahan akses notifikasi, jam ini juga terhubung dengan banyak aplikasi lain seperti misalnya Google Play Music atau Spotify. Dengan adanya koneksi tersebut, saya jadi bisa mengontrol lagu tanpa harus menyentuh ponsel.
Ini tentunya berguna banget terlebih untuk kamu yang menggunakan kendaraan umum sehari-hari. Tapi memang jam ini tidak sepenuhnya sempurna karena masih ada kekurangan di layarnya, meskipun buat saya bukan sebuah deal breaker. Buat kamu yang mau tahu lebih lengkap tentang ZenWatch 2, reviewnya sedang saya kerjakan, jadi pastikan kamu udah subscribe ke channel saya. Baiklah, itu dia rekomendasi saya untuk bulan ini, yaitu Asus ZenWatch 2. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day! Di bulan Mei ini, akhirnya Yesam Gadget bisa ikutan lagi Buyer's Guide, dan di range harga 3 jutaan, kami merekomendasikan LG Stylus 2. Pilihan kami bulan ini tidak ditujukan buat para gamers, tapi lebih ke para profesional dan kamu-kamu para netizen. LG Stylus 2 adalah sebuah smartphone LG pertama kalinya yang membawa fitur stylus interaktif dan bukan lagi stylus mati. Sedangkan LG G3 Stylus dan G4 Stylus punya stylus mati yang sama aja sama stylus eceran. Dan akhirnya 4G LTE mampir juga di seri stylus. Di sektor desain, smartphone ini tuh tipisnya hampir sama kayak iPhone 6s Plus dan ringan. Percaya deh ini ringan. Dan desainnya juga mirip sama iPhone 6s, dimana ujung-ujungnya membulat. Desainnya juga agak unik, ada sedikit panel kaca menonjol di bagian atas, baru di bawahnya terdapat bodi utamanya. Oke, kita ngomongin stylusnya sekarang. Stylusnya ini lebih tajam dibanding stylusnya G3 Stylus, walaupun nggak setajam stylusnya Note 5. Saat ditarik, stylusnya memberi efek vibrate serta langsung memunculkan pen pop. Stylusnya ini sudah cukup tipis bagi saya untuk dapat menulis dengan rapi dan untuk menggambar di layar si Stylus 2. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa smartphone ini tidak dioptimalisasi buat para gamers karena hardware-nya juga bukan untuk gamers. CPU-nya Snapdragon 410 quad-core 1,2 GHz, internalnya 16 GB dan RAM 2 GB. Bagi saya, untuk sekedar melihat sosial media dan browsing, hardware itu sudah cukup. Juga, smartphone ini lebih menekankan ke fitur bawaan LG UX 5.0 yang berguna dalam penggunaan smartphone sehari-hari. Overall, smartphone ini meningkat jauh dibanding G4 Stylus dalam optimalisasi penggunaan stylus dan UI-nya. Saya sudah melakukan video unboxing dan pengalaman sehari menggunakan LG Stylus 2 di Yesam Gadget. Nanti linknya akan ada di card atau di deskripsi. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Saya Huda Gilbert. Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi rekomendasiku adalah sebuah smartphone yang belum keluar di bulan ini. Ya, kabarnya kalau nggak salah sih keluarnya itu akhir Mei atau awal Juni, aku kurang tahu juga, dan akan keluar di Lazada. Dan apakah smartphone-nya? Yaitu si OBI SJ 1.5. Nah, kenapa si OBI SJ 1.5 ini menjadi rekomendasi? Yang pertama adalah karena bodinya ini sangat unik. Kita tahu ya bahwa smartphone tuh pasti desainnya kiblatnya kalau nggak ke Samsung ya ke iPhone. Dan si OBI SJ 1.5 ini memberikan alternatif desain yang menurutku sangat ganteng ya. Bisa dilihat, jadi bodinya tuh full doff, bagian atasnya tuh ada aksen warna merah, layarnya sedikit melengkung, dan ujung-ujungnya juga melengkung ya, jadi enak banget untuk dipandang, apalagi digenggam. Harganya berapa? Harganya itu cukup terjangkau, cuman 1, sekian. Ya, karena si OBI SJ 1.5 ini merupakan smartphone entry level, tentunya harganya akan terjangkau. So, ditunggu aja ya kehadirannya ya. Kabarnya bakal muncul di Lazada. So, kesimpulannya kalau kalian sedang mencari sebuah smartphone dengan bodi yang sangat ganteng, anti mainstream, dan harga yang cukup terjangkau, OBI SJ 1.5 dapat menjadi pilihan buat kalian semua. Untuk Buyer's Guide bulan ini, Gadget Gaul merekomendasikan Oppo F1 Plus. Kenapa? Yang pertama, performa fingerprint sensornya. Dibandingin dengan smartphone lain, sensor fingerprint milik F1 Plus ini adalah yang tercepat. Hanya dibutuhkan waktu 0,2 detik aja buat ngebaca sidik jari. Udah aman, cepat pula. Yang kedua, tentu saja kamera depan 16 megapiksel yang superior. Pas banget dengan julukannya sebagai selfie expert. Gak cuma resolusinya aja yang gede, kamera depan ini didukung sensor ISOCELL dengan ukuran 1/3,1 inci, bukaan lensa f2.0 dan juga highlight kamera yang dapat berikan sensitivitas cahaya lebih tinggi dibandingkan dengan kamera depan smartphone pada umumnya. Dan yang terakhir, isi baterainya super duper cepat. Ya, Oppo F1 Plus dibekali VOOC, fitur fast charging buatan Oppo. Charging selama 30 menit, baterainya terisi sekitar 60%.
Sementara untuk charging sampai penuh, butuh waktu kira-kira 60 menit. Yang menarik dari VOOC ini nggak cuma cepat aja, tapi suhu smartphone dan juga charger saat di-charge tetap normal. Nggak jadi panas kayak fast charging lainnya. Kurangnya HP ini, kameranya nggak bisa rekam video 4K, dan sayangnya nggak ada FM radio juga. Kalau kamu nggak masalah dengan kekurangan tersebut, maka Oppo F1 Plus emang cocok buat kamu. Oh ya, untuk cek spesifikasi dan juga review lengkap Oppo F1 Plus, Gadgetirs bisa tonton video reviewnya di channel Gadget Gaul.